Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz Rukman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Namun sebelum mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan kali ini mata pelajaran fikih kita akan mempelajari tentang pinjam meminjam dalam Islam, yaitu ada di bab 4 halaman 85. Istilah pinjam meminjam yang sering kita gunakan berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-ariyah, berarti barang yang pergi dan datang secara cepat. Sedangkan menurut istilah fikih, pinjam meminjam berarti akad untuk memberikan manfaat dari suatu benda halal milik seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan tertentu, dengan tidak mengurangi atau merusak zat atau benda tersebut. Jadi, pinjam meminjam itu kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Namun, orang lain yang diberi pinjaman tidak boleh merusak atau merubah sesuatu yang terdapat pada barang yang kita pinjamkan tersebut. Bagaimanakah dalil Al-Quran tentang pinjam meminjam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi pinjam meminjam termasuk perbuatan baik. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sikap saling tolong-menolong kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan barang pinjaman. Tapi tentunya tidak semua harus kita pinjamkan. Pinjaman pun ada yang menjadi halal, ada yang menjadi haram, ada juga yang menjadi sunnah. Dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, Allah menyuruh kita untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan yang baik. Tidak boleh kita menolong seseorang dalam perbuatan yang buruk. Selanjutnya, bagaimana hukum pinjam meminjam di dalam Islam? Hukum pinjam meminjam dalam Islam mempunyai banyak opsi atau pilihan. Hukum pinjam meminjam bisa berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram, yaitu 1. Bisa menjadi wajib apabila meminjamkan barang yang sangat mendesak. Misalnya meminjamkan uang untuk membayar dana ujian sekolah atau meminjamkan mukena untuk sholat. Wajib ini berarti apabila kita melaksanakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak melaksanakan maka kita pun akan mendapat dosa. Yang kedua, pinjam meminjam menjadi sunnah apabila meminjamkan barang untuk membantu atau saling tolong menolong antar sesama. Misalnya meminjamkan pensil saat belajar atau meminjamkan payung saat musim hujan. Sunnah ini adalah apabila kita melaksanakannya mendapat pahala, apabila kita tidak melaksanakannya kita tidak mendapat dosa. Yang ketiga, pinjam meminjam menjadi haram apabila meminjamkan barang untuk maksiat dan merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau untuk berkelahi atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan. Haram itu berarti apabila kita melaksanakan kita mendapat dosa, apabila kita tidak melaksanakan kita mendapat pahala. Selanjutnya, apakah ada rukun pinjam meminjam? Ya, rukun berarti sesuatu yang harus kita patuhi atau sesuatu yang harus ada dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Rukun pinjam meminjam yang pertama, 1. Harus ada orang yang meminjamkan, dalam bahasa Arab disebut dengan musta'ir. Yang kedua, orang yang meminjam, dalam bahasa Arab disebut mu'ir. Yang ketiga, harus ada barang yang dipinjam, yang disebut dalam bahasa Arab musta'ar. Ya, kalau pinjam meminjam tentu harus ada barang yang kita pinjam. Rukun pinjam meminjam yang keempat yaitu adanya ijab qabul,
yakni ungkapan sigot kesepakatan antara peminjam dan pemilik barang yang meminjamkan. Sigot itu ungkapan, misalnya dalam contoh, pada suatu kesempatan Ali sakit dan tidak bisa pergi ke madrasah. Karena ada pelajaran yang tertinggal, Ali menemui temannya yang bernama Hasan. Ali berkata, berarti disebut ijab. Saya pinjam catatan buku pelajaran fikih ini untuk 3 hari. Kemudian Hasan menjawab, berarti qabul, yaitu menerima. Saya pinjamkan catatan buku pelajaran fikih ini dalam 3 hari. Nah, itu yang disebut dengan sigot atau ungkapan antara peminjam, yaitu ijab, dan yang meminjamkan disebut dengan qabul. Anak soleh dan solihah, itu tadi pembahasan tentang pinjam meminjam sampai dengan rukun pinjam meminjam. Nanti kita akan lanjutkan tentang syarat pinjam meminjam di minggu berikutnya. Anak soleh dan solihah, sebelum Ustadz tutup pelajaran fikih ini, Ustadz akan berikan tugas kepada anak-anak kerjakan di rumah. Susunlah beberapa pertanyaan yang membuat kalian berpikir tentang ketentuan pinjam meminjam dalam Islam. Tugasnya ada di halaman 87, yaitu bagian B yang menanya. Jadi Ustadz tugaskan anak-anak membuat 5 pertanyaan. Boleh langsung ditulis di buku paketnya atau ditulis di buku catatan. Setelah beres, anak-anak foto dan kirimkan ke WA Ustadz Rukman. Anak-anak hanya cukup membuat pertanyaan saja ya, tidak perlu dengan jawabannya. Sekian pembelajaran fikih hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustadz tunggu tugasnya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.